Sering ditipu hoax, kok bisa jadi presiden? 10 tahun pula. Amit-amit. Ditulis oleh Argo dari siwar.com. Saat SBY dulu menjabat sebagai presiden selama 2 periode berturut-turut, Presiden SBY pernah kena tipu berkali-kali gegara hoax. Pertama, pada tahun 2008, yang silam tersiarlah berita di jagat maya bahwa ada sebuah penemuan yang spektakuler. Penemuan tersebut adalah penemuan air yang bisa dijadikan bensin dan dinamakan Blue Energy. Sang penemu Blue Energy ini bernama Djoko Suprapto. Kepincut dengan penemuan yang bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia, maka Presiden SBY pun memanggil Djoko Suprapto untuk menghadapnya guna mempresentasikan temuannya itu. Maka datanglah Djoko Suprapto menghadap Presiden SBY. Ia lalu mempresentasikan penemuannya yang bisa merubah air menjadi bensin itu dengan terstruktur, rapih dan sistematis. Setelah mendengar paparan yang mantap dari si Djoko Suprapto itu, maka dikucurkanlah anggaran negara sebesar 10 miliar rupiah untuk segera melakukan penelitian dan pengembangan temuan Blue Energy itu. Tak tanggung-tanggung, SBY juga memerintahkan untuk membangun pabrik Blue Energy tersebut. Lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari kediaman SBY di Cikeas. Namun apa yang terjadi? Boro-boro air dirubah menjadi bensin seperti di zaman Yesus yang melakukan mukjizat merubah air menjadi anggur dalam suatu pesta pernikahan. Yang terjadi justru sebaliknya. Sang penipu Djoko Suprapto itu kabur dan menghilang. SBY pun melongo. Hasratnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mampu mengubah air menjadi bensin pun hilang lenyap dihembus angin malam Cikeas yang mencekam. Apes memang, tapi ya begitulah kura-kura kualitas mantan yang pernah dimiliki Indonesia dulu itu. Kedua, setiap manusia di dunia ini pasti akan menjadikan pengalaman pahit di masa lalu menjadi pelajaran di kemudian hari. Namun entah mengapa, ini tidak berlaku bagi SBY. Lagi-lagi SBY kena tipu dengan hoax yang lebih parah dari hoax sebelumnya. Hoax itu dihembuskan oleh si Raja Kondom Bergerigi, Andi Arief. Andi Arief membisiki SBY bahwa ada satu gunung yang bernama Situs Gunung Padang. Gunung tersebut dikabarkan memiliki kandungan emas yang tersimpan di kuil peninggalan peradaban Tatar Sunda kira-kira sekitar 10.900 tahun yang lalu. Maka dengan semangat yang menggebu-gebu, SBY memerintahkan untuk meledakkan gunung yang tidak tahu menahu ada apakah gerangan kok tiba-tiba dirinya dibom. Hasilnya bisa ditebak, alih-alih menemukan emas jutaan ton di dalam perut situs Gunung Padang yang apes itu, yang ada justru serpihan batu dan pasir gunung yang porak-poranda hancur berantakan berhamburan ke sana kemari akibat dihajar ledakan bom yang maha dahsyat. Namun, karena ini menyangkut persoalan emas, SBY masih merasa belum puas. SBY lalu membentuk tim peneliti dan menugaskan mereka untuk menggali perut bumi di bawah gunung yang telah hancur porak-poranda akibat dihajar ledakan bom itu. Hasilnya pun lagi-lagi nihil, tidak satupun kandungan emas yang ditemukan di perut bumi situs Gunung Padang yang gelap gulita. Gunung Padang ternyata hanyalah gunung biasa seperti gunung-gunung lainnya. Namun akibat termakan hoax soal emas, SBY pun menghambur-hamburkan uang negara lantaran kena tipu mentah-mentah dari si Raja Kondom Bergerigi Andi Arief itu. Ketiga, dua hoax di atas tidak membuat SBY jera. Lagi-lagi SBY termakan hoax lainnya, yaitu hoax soal padi Supertoy yang katanya bisa menghasilkan 15 ton per hektar dari hasil panen normal yang hanya 3-4 ton per hektar. Lantaran termakan hoax, akibatnya fatal. SBY memerintahkan para petani harus menanamkan padi Supertoy itu. Namun, apalah cur, setelah padi Supertoy itu dipanen, justru hasilnya di bawah hasil normal yang 3-4 ton per hektar itu. Tak ayal lagi, para petani di Purworejo pun ngamuk berat dan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta. Mereka tidak terima kena tipu mentah-mentah, soalnya rugi bandar. Keempat, ketiga hoax di atas masih belum membuat SBY jera. Lagi-lagi The President of Republik Indonesia itu kena tipu mentah-mentah dengan hoax lainnya. Hoax berikutnya yang termakan mentah-mentah oleh SBY adalah hoax terkait pupuk nutrisi Saputra. Tersiar kabar yang santer bahwa pupuk tersebut yang ditemukan oleh Umar Hasan Saputra itu mampu menyuburkan tanah sehingga bisa menghasilkan panen yang melimpah ruah dibandingkan menggunakan pupuk jenis biasa. SBY pun terpukau. SBY lalu mengundang si Umar Hasan Saputra itu untuk melakukan paparan presentasinya di hadapan para menteri dan jajaran gubernur lainnya. Setelah mendengarkan paparan Umar Hasan Saputra yang mantap surantap itu, SBY lalu memerintahkan semua petani untuk menggunakan pupuk nutrisi Saputra. Namun, untungnya Badan Litbang Pertanian jeli dan
dengan merasa curiga, mereka lalu melakukan sejumlah penelitian dan uji coba terkait pupuk nutrisi Saputra itu. Hasilnya bisa ditebak, ternyata pupuk nutrisi Saputra itu justru merusak tanaman karena hanya mengandung satu unsur saja dari 26 unsur yang wajib ada dalam pupuk. Lagi-lagi SBY kena tipu gegara hoax untuk yang kesekian kalinya. Tapi ya, begitulah kura-kura kualitas si mantan. Sering kena tipu hoax, kok bisa ya jadi presiden? 10 tahun pula, amit-amit. Kura-kura begitu, bagaimana menurut Anda? Pan lagi. Pejabat minta diistimewakan saat pandemi. Yunarto Wijaya, mereka merasa jadi majikan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya angkat bicara mengenai aksi sejumlah pejabat yang menginginkan mendapat perlakuan istimewa selama pandemi COVID-19. Menurut Yunarto, para pejabat tersebut sudah merasa menjadi majikan setelah terpilih sebagai wakil rakyat. Kritik tersebut disampaikan oleh Yunarto saat menjadi pembicara di acara Mata Najwa yang disiarkan di Trans 7, Rabu 21 Juli 2021. Seperti dikutip suara.com, Jumat 23 Juli 2021, Yunarto mengatakan bahwasanya mereka merasa menjadi wakil rakyat ketika dalam masa kampanye pada saat akan menjabat sebagai wakil rakyat. Ketika sudah terpilih, mereka merasa menjadi majikan dan sok berkuasa, seolah-olah bisa menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat. Yunarto menyoroti banyaknya partai politik yang masih berlomba-lomba memasang baliho sebagai pencitraan untuk pemilihan 2024 mendatang, bukan untuk kepentingan penanganan pandemi COVID-19. Menurut Yunarto, situasi tersebut membuat masyarakat tidak bisa berharap banyak dengan para wakil rakyat. Kata Yunarto, pihaknya merasa sedih masih ada partai yang berlomba-lomba memasang billboard, baliho, kepentingannya bukan untuk pandemi, tapi untuk 2024, mau nyapres, mau apapun itu namanya. Tidak mungkin pemerintah berkualitas kalau oposisinya tidak berkualitas. Tidak mungkin juga pemerintah berkualitas ketika partai baik dan oposisinya atau pendukungnya itu tidak berkualitas juga. Yunarto membandingkan situasi yang terjadi di Indonesia dengan Jepang, di mana Perdana Menteri Jepang meminta maaf setelah melakukan debat dengan oposisi di parlemen. Yunarto menilai sikap tuna rasa dan tuna simpati yang ditujukan oleh para wakil rakyat sudah menjadi budaya yang melekat kuat di Indonesia. Bayangkan itu keluar dari politisi oposisi yang bicara mengenai dirinya sendiri. Bagaimana check and balance, tekanan kepada pemerintah untuk bekerja lebih ketika oposisinya seperti ini. Ini yang menurut saya menjadi sebuah hal sistemik. Tuna rasa dan tuna simpati ini memang problem yang menjadi kultur, kata Yunarto. Yunarto menilai sikap tuna rasa dan tuna simpati yang ditujukan oleh para wakil rakyat sudah menjadi budaya yang melekat kuat di Indonesia. Kata dia, ini yang menurutnya menjadi sebuah hal sistemik. Tuna rasa dan tuna simpati ini memang problem yang menjadi kultur. Ya, yang dimaksud tersebut adalah Wasekjen DPP PAN, Rosalin Rumaseu, yang dengan jelas menyebut soal permintaan adanya rumah sakit khusus untuk pejabat ketika menjadi pembicara webinar pada Rabu 7 Juli, atau selang 6 hari saja setelah koleganya sesama kader PAN melakukan tindakan kontroversial. Rosalin juga menilai bahwa sejak awal pemerintah tidak siap menangani pandemi corona, sambil menyebut dirinya kerap membantu pejabat negara yang dinyatakan positif COVID-19. Tetapi mereka kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan. Pemikiran brilian Rosalin menyebut pula bahwa para pejabat ini atau anggota dewan juga dinilai perlu diistimewakan karena memiliki tugas memikirkan negara dan rakyat. Terlebih selanjutnya ada klarifikasi Irfan Herman selaku Wasekjen PAN bahwa pernyataan Rosalin tersebut bersifat pribadi dan bukan sebagai kader PAN. Semakin membuat kita layak tertawa keras-keras karena topik ucapannya saja sudah mengarah pada jabatan politis sebagai anggota dewan. Pakai ngeles lagi. Nah, yang terbaru soal ucapan Saleh Partaunan Daulay selaku Ketua DPP PAN DPR yang sempat menuntut jangan sampai ada lagi anggota dewan yang tidak bisa mendapatkan ruang ICU di rumah sakit. Meski berita terbaru, Saleh melakukan klarifikasi dengan berkata bahwa tidak ada maksud membeda-bedakan seperti omongan sebelumnya. Tetapi ucapannya disampaikan dalam acara rapat resmi yang dihadiri secara virtual oleh Menteri Kesehatan itu tetap harus mendapat sorotan. Perihal klarifikasi, rasanya hal itu bisa dilakukan setelah beritanya viral. Tetapi Saleh tidak lantas boleh berharap begitu saja agar masyarakat mempercayai isi klarifikasi itu. Betul? Akan tetapi mengingat kelakuan dua kader PAN lainnya yang tidak kalah kontroversial,
Baik lewat perbuatan maupun ucapan, tidak semudah itu membuat masyarakat percaya dengan ketulusan dan niat baik dari politikus PAN yang terkesan ingin diistimewakan karena status sebagai anggota dewan yang katanya terhormat itu. Sebenarnya langkah meminta maaf itu sudah tepat dilakukan oleh PAN, karena meskipun pernyataan Rosalin dan kader-kader lainnya tersebut disebut sebagai pernyataan pribadi, tapi tetap saja ada embel-embel PAN di belakangnya. Ujung-ujungnya citra PAN juga yang rusak. Bagaimana menurut Anda?